berupa pohon beringin atau ibrik ya. Kalau nggak salah ini bukan beringin, ibrik yang membabah sekitaran desa Merangkal ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berkah dan sehat selalu untuk sahabat-sahabat tercinta Darussalam Channel. Kali ini saya menuju sebuah tempat keramat di tengah sawah di area bangunan sekolahan ini ya. Tapi di tengah sawah yang akses jalan kaki ya, nggak bisa untuk ditempuh dengan jalan pakai motor atau mobil. Di tempat sebuah punden di tengah-tengah sawah, area persawahan, di area tanaman jagung di dekat perumahan ini. Kita menuju ke sana. Oke, kita nyampe di dalam, sudah kita masuki. Ini adalah Bapura ya, dan itu bangunan sekolahan yang terdapat di sini ya, di area ini, dekat ini. Kita masuk langsung, kita masuk ke punden. Dan inilah punden Mbah Eyang Sayur atau Pulonggono yang berupa pohon beringin atau ibrik ya. Kalau nggak salah ini bukan beringin, ibrik yang membabah sekitaran desa Merangkal ini. Di tengah-tengah ada pohon ibrik yang mungkin usianya ratusan tahun, yang berdiri di sini dan dikasih pagar ini bangunan ini, pohonnya ratusan tahun, dan ini dinamakan Mbah Eyang Sayur atau Pulonggono yang membabah desa Merangkal dan sekitarnya. Oke, kita langsung ke semua lini ya, kita ekspos. Dan ini ternyata termasuk ya pohon-pohon purba. Purba itu usianya hampir 1 abad ya, hampir 1 abad lebih, 100 tahun lebih. 100 tahun kan 1 abad. Dan ini dikeramatkan, mungkin di sini dibuat untuk acara selamatan, doa desa, doa untuk keselamatan desa atau mengalami berkah, meminta sebuah hajat kita berwasilah, diwasilkan di sini yang membawa tumpeng. Dan di sini ada sebuah nisan yang mungkin ini sebagai pemanis atau
Ini adalah tempat untuk ritual, untuk menaruh dupa, yang mana acara kayak gini itu nggak musyrik ya. Ini hanyalah untuk wasilah melalui wewangi-wangian aromaterapi yang mungkin dibuat untuk mengiringi doa yang dipanjatkan dan ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini ada kembang 7 rupa, dan ini energinya saya rasakan, energinya itu masih kuat, masih kental dengan aura-aura kekeramatan, kemisteriannya ya. Dan saya bukan bercerita ini ya, kalau di wilayah Trawangan itu banyak tempat-tempat keramat, punden, petilasan, situs ya, yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau ini termasuk wilayah Kecamatan Suko, tapi dekat dengan wilayah Trawangan dan masih berhubungan dengan Kerajaan Majapahit. Dan ini juga sebuah pohon randu ini. Dan inilah namanya punden Mbah Eyang Sayur atau Mbah Bulunggono. Dan ini tempat untuk menepi di sini. Bagi siapa yang mau menepi atau sekedar untuk merenung, di sini juga disediakan tempat ya. Ini juga tempat untuk merenung atau meditasi. Di pintunya ukuran segini ya, agak membungkuk ya kalau masuk. Kita kembali masuk ke pohon ebrik tadi ya. Dan di sini juga ada foto kuno ya, ini foto kuno, masuk foto kuno ini.
Ya ini eprik, pohon eprik, sejenis beringin, cuma bukan beringin, tapi sebangsa dengan beringin, namanya eprik. Ceritanya ini sebuah punden yang dulu ceritanya menurut Bapak Juru Kunci sini tuh berupa alang-alang rungsep, ya kayak gini. Jadi lambat laun akhirnya dibangun oleh oleh beliaunya, seorang kiai alumni pondok pesantren. Dia itu punya jamaah dan di sini dibuat acara khotmil Quran, khataman tiap dinten apa khataman ini setiap Sabtu malam minggu kali ngaos ya kitab ya. Oh nggih, berarti khotmil Quran, khataman Quran itu malam Jumat Legi Mas Kliwon. Dan ini masalahnya yang dipasang foto Ponokawan. Di sini ada Eyang Semar ya, dan beliau adalah Werkudara atau Brontoseno, dan ini Semar, dan ini adalah Petro, Gareng, dan Bagong. Jadi ini Ponokawan yang melambangkan tentang rakyat, ya orang biasa, cuma dia bukan sembarang orang. Apalagi Mbak Eyang Semar atau Ki Bodronoyo. Beliau adalah sebuah reinkarnasi dari dewa berwujud manusia yang tidak sembarang orang ya. Dia itu sebuah Eyang Semar itu gaib, tapi kalau di pewayangan itu nggak ada yang berani. Bahkan penguasa Suroloyo, Betara Guru itu nggak berani loh sama Eyang Semar. Jadi gitu. Dan ini adalah Gareng. Dan ini kiblat, arah kiblat ya, kiblat dari untuk imaman, untuk sholat di kawasan Mbah Eyang Sayur, Pulonggono, Pulosari. Ini. Pun pinten tahun Pak ini Pak? Mulai pembangunan? Insya Allah 5 tahun. 5 tahunan, 2000 Pak? Iya. Nanti. Sebelum hampir kejadian COVID. Oh, menjelang COVID nggih, 2002. 2018 lah. 2018, ya. 18 19. Ini anu nggih swadaya, ibu independen nggih, Kira. Iya, anu jamaah. Oh, jamaah nggih, bangunan. Jamaah nggih. Saking jamaah saling gotong royong. Di sini ada tempat wudhu untuk sholat. Jadi kita tidak langsung mengklaim ya ini tempat-tempat musyrik, tempat-tempat syirik, memuja pohon atau buktinya ini ada musyawarah dan ini ada lafal Arab ya. Jadi sekarang zaman yang era-era untuk berhati-hati, jangan sampai sembarangan ngomong ya, mengklaim bahwa itu kafir, musyrik, syirik, memuja menyembah pohon atau menyembah jin. Jangan gitu ya, kita itu harus jangan ditelan mentah-mentah. Kalau di sana juga tadi ada kamar pasepen ya, atau kamar kholwat, bahasa Arab Islamnya itu kholwatiyah, menyendiri, berkomunikasi sama Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala melalui zikir-zikir siri, zikir nafas, zikir nufus. Nih kholwat. Jadi ini setengah kayak Jawa. Jadi kalau menurut saya, pribadi saya, punden ini Islam ya, Arab digarap, Jawa digowo, Arab Barat diruat. Jadi Jawa digowo, Arab digarap, Arab digarap ya. Saya ulang lagi, Jawa digowo, Barat diruat, Arab digarap. Jadi di situ ada toko pewayangan Ponokawan dan disambung dengan Islam dari beliau Rasulullah, dan tidak meninggalkan tradisi dari tanah leluhur Jawa.
Jadi pewayangan itu juga sama dengan Arab, juga melambangkan sebuah tokoh pewayangan yang melambangkan huruf Arab ya. Jadi di sini digabungkan antara Arab dengan Jawa, makanya ada foto-foto pewayangan Ponokawan, Mbak Yang Semar, Gareng, Petro, Bagong. Di sini semua, kalau dikatakan dengan beliaunya guru bangsa Gus Dur, itu adalah pluralisme yang dimana kita itu tidak meninggalkan tradisi di tanah Jawa, tetap kita bawa. Yang penting tidak menyimpang dengan syariat agama Islam. Dan ini sketsa bangunan untuk pembangunan lingkup Punden Mbak Eyang Sayur, Mbak Bulung Bono, Bulung Sari. Sketsa ini mulai tahun 2018 menjelang Covid, pembangunan ini telah dilaksanakan mulai tahun menjelang Covid tahun 2018. Kalau pagar ini sesudah Covid ya, tahun 2021 adalah. Jadi ini termasuk situs yang dirawat, dilestarikan dan dijaga, jangan sampai disalahgunakan atau tidak digunakan untuk hal yang positif. Bahwasanya ini adalah tempat-tempat saklar yang leluhur kita sebagai pembabah desa, yang sebelum kita ini itu ada yang membabah. Dan di Pulau Jawa juga termasuk gak sembarangan ya. Oke teman-teman, sahabat-sahabat Darussalam Channel, kali ini gitu aja untuk mengenalkan Punden Bayang Sayur yang di kawasan Suko ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam rahayu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.